Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Dugi. Gue bakal lanjut lagi bahas soal KSMP Ekonomi tahun 2020. Sebenarnya gue minta maaf karena 1 bulan terakhir sempat vakum untuk bahas soal karena lagi ada kegiatan ospek dan berbagai kegiatan lain sehingga gue belum bisa bahas soal KSMP-nya. Nah, karena itu gue bakal lanjut lagi nih karena kebetulan juga kan KSMP-nya diundur. Jadi bisa mempermantap lagi persiapan teman-teman sekalian. Di video ini gue bakal bahas soal nomor 37, 38, dan 39. Gue mulai dulu dari yang nomor 37. Peristiwa kelam dalam perekonomian di dunia yang dikenal sebagai Great Depression telah menyebabkan jadi Great Depression itu terjadi pada tahun 1936. Nah, sesuai namanya Great Depression berarti depresi yang cukup besar. Jadi eh, perekonomian dunia itu benar-benar mengalami keterpurukan, ibaratnya itu kayak terpuruk atau depresi yang paling parah itu terjadi di Great Depression gitu. Nah, ini masa transisi dari pemikiran ekonomi klasik ke ekonomi Keynesian gitu. Nah, di tahun ini ketika terjadi Great Depression itu teori-teori ekonomi klasik banyak dipatahkan gitu. Nah, tokoh yang paling berpengaruh di zaman ini, di masa ini, itu namanya John Maynard Keynes atau James Keynes. Kita kan tahu teori dia banyak ya. Nah, oke, kita lihat terus pilihan jawabannya. Yang pertama, A, ilmu ekonomi menjadi terkenal. Enggak, ilmu ekonomi itu terkenal ketika si Adam Smith buat bukunya The Wealth of Nation kan, tahun 1776. Gitu. Berarti bukan yang A jawabannya. Terus yang kedua, teori-teori ekonomi dibuktikan secara kuantitatif. Sebenarnya teori teori teori-teori ekonomi sendiri itu mereka mengkuantitatifkan teori-teori sosial gitu. Jadi ekonomi itu mempersimpel materi-materi sosial yang istilahnya itu textbook gitu menjadi lebih sederhana dalam bentuk rumus ataupun kurva. Kemudian, nah, jawaban yang paling tepat itu yang C. Pendapat atau teorinya John Baptist Say ditinggalkan dan diganti oleh pemikiran Keynes. Ini eh, John Baptist Say itu salah satu ekonom klasik gitu. Jadi kan tadi dibilang kalau 1936 atau setelah Great Depression itu masa transisi dari ekonom klasik ke ekonom Keynesian. Nah, jadi banyak pendapat-pendapat dari ekonom klasik itu ditinggalkan dan diganti sama pemikiran ekonom-ekonom yang Keynesian atau di bawahnya atau pengikutnya si John Maynard Keynes gitu. Jadi jawabannya yang C. Terus yang D, revolusi industri dan kapitalisme enggak ya. Revolusi industri dan kapitalisme terjadi di tahun sebelumnya kan. Revolusi industri itu di Eropa sekitar 1800-an atau 1800-an. Terus yang E, Karl Marx menulis buku Das Kapital, bukan. Karl Marx nulis buku Das Kapital itu setelah ada revolusi industri gitu. Jadi jawabannya yang C, nomor 37. Terus nomor 38, alasan pemerintah menerapkan pajak antara lain sebagai berikut, kecuali. Kalau ini kan sebenarnya enak ya, tinggal kita bisa lihat jawaban yang paling nggak masuk akal. Yang pertama, untuk membayar pengadaan barang publik, itu pasti, ya kan? Pajak kan sumber dananya. Terus yang B, untuk membayar segala kegiatan pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat. Itu benar ya. Karena pajak itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat kan. Jadi mirip konsep demokrasi gitu. Pajak yang bayar rakyat, terus eh, yang ngelola saya pemerintah, kemudian ya untuk kesejahteraan rakyat. Terus yang C, untuk memperbaiki distribusi pendapatan dalam masyarakat, ini jelas ya. Karena kan salah satu fungsi dari fiskal dan pajak itu fungsi distribusi kan, untuk melakukan pemerataan pendapatan antara masyarakat gitu. Nah, yang benar-benar gak masuk akal itu yang D.
untuk meningkatkan kemakmuran pemerintah. Itu salah. Ini istilahnya bahasa halus dari korupsi, meningkatkan kemakmuran pemerintah. Itu bahasa halus. Terus yang E, sebagai tanggung jawab publik terhadap pembangunan. Ini benar ya. Karena ya bukan hanya pemerintah yang punya hak untuk melakukan pembangunan atau punya tanggung jawab untuk melakukan pembangunan, tapi juga masyarakat punya tanggung jawab akan itu. Makanya mereka membayar pajak. Jadi jawabannya nomor 38 itu yang D. Oke. Next, nomor 39, pajak adalah pungutan dari masyarakat yang, nah ini gampang. Pajak itu yang pertama dia bersifat memaksa dan diatur dalam undang-undang. Jadi jawabannya yang B. Itu udah ciri-ciri dari pajak gitu. Dia sifatnya memaksa semua masyarakat dan juga diatur dalam undang-undang. Jawabannya yang B. Pajak bukan pungutan sukarela ya, beda. Gitu. Oke, mungkin itu aja pembahasan soal nomor 37, 38, 39. Semoga bisa bermanfaat. Nanti di video berikutnya kita lanjut bahas soal di nomor-nomor berikutnya. Oke, terima kasih.